Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kita kembali bertemu dalam ibadah VIP pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati ibadah VIP pada hari ini, biar juga Tuhan memimpin dari awal pertengahan hingga akhir, biar juga menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkat Tuhan tercurah atas hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Menyembah-Mu Bapa, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita sembah Dia, haleluya. Kami angkat nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya.
Pada malam hari ini Tuhan, kami naikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin negara kami Indonesia, buat presiden, wakil presiden, semua yang duduk dalam pemerintahan. Kami percaya dari atas sampai tingkat daerah semuanya Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Engkau berkati negara kami Indonesia, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Segala masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, kami percaya Engkau berjalan menyertai negara kami Indonesia. Setiap keputusan diambil oleh para pemimpin kami, biarlah semuanya berdasarkan hikmat takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara kami Indonesia, para pemimpin yang ada di dalamnya, termasuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin di pemerintahan dapat dilakukan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu menjelang pemilu di tahun 2024 nanti juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan hikmat bagi negara kami, rakyat kami Indonesia memilih pemimpin yang terbaik yang cinta takut akan Tuhan. Kami serahkan pemilu ke dalam tangan-Mu, segala persiapannya yang dipersiapkan oleh negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap parpol politik yang masuk, yang lolos verifikasi semuanya, biarlah mereka melakukannya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala roh huru hara, roh adu domba kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Kristus turun bagi negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sidang sinode raya GBI yang ke-17 ke dalam tangan-Mu yang akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 25 Agustus bertempat di SICC Sentul Bogor. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala pelaksanaan sidang sinode ini berjalan dengan baik. Para hamba-hamba Tuhan, para gembala yang datang di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri boleh berkumpul di sinode tersebut Tuhan, menghasilkan keputusan yang terbaik, memilih pemimpin sinode GBI yang terbaik yang dapat Tuhan. Terima kasih Bapa, dana yang dibutuhkan juga Tuhan cukupi. Kami percaya, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu sehingga sidang raya sinode GBI ini Bapa yang ke-17 berlangsung dengan baik, aman, tertib, dengan tidak kurang serta apapun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi muda, secara khusus generasi muda yang ada di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, biarlah generasi muda yang takut akan Tuhan. Kami rebut generasi muda yang saat ini mungkin Tuhan kuasa kegelapan, kuasa iblis Tuhan ingin menghancurkan generasi muda. Kami sebagai anak muda Tuhan, kami berdoa, kami berdiri bagi generasi muda kami. Kami rebut generasi muda bagi Kristus Tuhan. Segala generasi muda yang terikat oleh narkoba, segala terikat oleh roh perzinahan, oleh ikatan-ikatan duniawi, gemerlap duniawi, kami sehati, kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya biarlah kelepasan boleh dialami oleh generasi muda, kebangkitan terjadi bagi anak-anak muda Bapak, khususnya Tuhan di Indonesia maupun juga khususnya di gereja kami, anak-anak muda di gereja kami di Youth GBI Batu Penjuru. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terjadi kegerakan Allah bagi generasi muda maupun juga generasi di gereja kami di GBI Batu Penjuru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan generasi muda baik remaja maupun pemuda di gereja kami Batu Penjuru ke dalam tangan-Mu. Komunitas yang ada di Batu Penjuru khusus anak muda juga diberkati oleh Tuhan. Hikmat, marifat Allah, kesatuan hati, unity boleh Tuhan impartasikan bagi generasi muda kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan generasi muda kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami akan melihat generasi muda kami, ada generasi yang diberkati oleh Tuhan menjadi leader-leader, pemimpin-pemimpin, bukan hanya di gereja tapi juga bagi negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan generasi muda kami ke dalam tangan-Mu juga di Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang tersebar di Indonesia ini Bapa, baik di kota-kota besar, kota-kota kecil, di pedalaman, di pedesaan, di gunung-gunung. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati gereja Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani secara full time, yang berjuang, para misionaris Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka tetap tinggal dalam panggilan Tuhan, tetap setia menyelesaikan panggilan Tuhan yang Tuhan impartasikan bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya jemaat yang digembalakan juga Tuhan berkati. Lawatan Allah, terobosan boleh terjadi bagi gereja-gereja yang tersebar di Indonesia ini Bapa, maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih Tuhan, secara khusus gereja GBI Batu Penjuru juga Tuhan berkati. Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Eri, Ibu Pendeta Nanitan Elias, bersama dengan penata layan, aktivis juga Tuhan berkati. Jemaat yang dipercayakan juga di Batu Penjuru juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, program kerja
yang dilaksanakan maupun yang sedang dikerjakan juga Tuhan berkati. Dana yang dibutuhkan juga Tuhan cukupi Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-gereja Tuhan maupun gereja GBI Batu Penjuru yang ada di dalamnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya kami akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan terjadi bagi gereja kami Bapa, sesuai dengan visi yang Tuhan taruh bagi gereja kami, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, cabang-cabang dari gereja GBI Batu Penjuru yang tersebar juga Tuhan berkati, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan dalam pengembalaan di daerah juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah permohonan doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau berjalan di depan kami, memberikan kemenangan demi kemenangan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan kembali menyembah Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan ketika Roh-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan beribadah, baik yang ada di dalam perjalanan pulang dari kantor maupun yang ada di rumah, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah pesan Tuhan boleh tersampaikan bagi jemaat-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, biarlah kebenaran firman Allah yang kami dengar malam hari ini boleh menguatkan iman percaya kami, dan boleh kami tetap menyala-nyala roh kami Tuhan di dalam mengiring Engkau, dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kami semuanya. Kami siap Tuhan malam hari ini untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya kita boleh ada malam hari ini karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, malam hari ini ya kita akan belajar sebagai anak-anak Tuhan bahwa setiap kita ya, perjalanan rohani kita, perjalanan iman kita, kita boleh mengalami peningkatan, kita boleh mengalami pertumbuhan ya, supaya kita tidak mengalami stagnasi. Sama seperti ketika kita punya anak ya, kita punya anak mungkin dari bayi kita kasih bubur umur 1 tahun, 2 tahun, tapi ketika dia udah mulai beranjak 5 tahun, tidak mungkin anak kita kasih bubur terus. Kita udah mulai kasih makanan nasi ya, walaupun mungkin agak lembek, tapi sudah mulai masuk berbagai makanan. Nah begitu juga dengan kehidupan rohani kita ya. Kehidupan rohani kita tidak selamanya kita mau makanan yang bubur, yang lembut-lembut ya, artinya yang mengenakan kita ya, mengenakan iman kita, tetapi juga firman Tuhan katakan bahwa kita juga harus mengalami pertumbuhan sehingga makanan keras ya, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang dewasa secara rohani. Nah malam hari ini
Kita akan bahas ada beberapa level iman, artinya tingkatan iman sebagai orang percaya. Nanti Bapak Ibu bisa mengoreksi secara pribadi, saya ada di level iman apa sekarang? Ya, tapi kita mau sama-sama belajar. Kita sama-sama mendengarkan bahwa ternyata kehidupan rohani kita secara pribadi kita juga harus mengalami pertumbuhan ya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 16 sampai 21. Judulnya ketidakpercayaan Israel. Ya, Roma 10 ayat 16 sampai 21 dikatakan demikian. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan demikian Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang tidak berbantah. Amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, ini kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ini bagian dari pasal 10 ya. Bagian yang pertamanya itu berbicara tentang kebenaran karena iman, dan bagian yang kedua tentang ketidakpercayaan Israel. Nah, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan ya, di ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul pendengaran oleh kebenaran firman Kristus. Nah, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, ya setiap anak-anak Tuhan, orang yang percaya ya, ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan, tingkat imannya berbeda-beda. Setiap orang porsinya berbeda-beda. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang level iman. Ya, Bapak Ibu ada di level mana? Ya, tingkat imannya, pertumbuhan imannya ada di level mana? Ya, jadi yang pertama, ya saya menemukan dikatakan ya di ayat 14, 15 dan 16 dikatakan demikian. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Yang pertama, level iman ya. Setiap anak-anak Tuhan yang pertama ini adalah level iman yang dasar. Artinya bahwa ketika seseorang anak Tuhan, ketika dia percaya, bertobat, mengikut Tuhan, ya dia akan masuk di dalam level yang pertama iman ini, yaitu bahwa level iman yang pertama yaitu imannya tergantung kepada orang lain. Imannya tergantung kepada pendeta. Imannya tergantung kepada hamba Tuhan. Jelas dikatakan di ayat 14-15 bahwa siapa yang memberitakan kabar baik? Ya, selain bagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jadi level iman yang pertama sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kadang level iman yang pertama itu imannya tergantung kepada orang lain. Imannya tergantung kepada seorang pendeta. Imannya tergantung kepada seorang hamba Tuhan. Contoh, misalnya kita dengar kesaksian ya dari seseorang anak Tuhan, mungkin dalam komunitas sel, di dalam mesbah keluarga, atau di dalam suatu ibadah komisi. Kita mendengar bahwa anak Tuhan ini dia mengalami masalah pergumulan dan akhirnya Tuhan jawab. Lalu kita yang mendengar pada saat itu kita berkata, waduh luar biasa kalau orang ini ditolong Tuhan. Saya percaya, saya juga sedang menghadapi masalah, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Berarti iman seseorang itu tergantung dari apa? Tergantung dari pribadi orang lain. Tergantung dari apa? Hamba Tuhan, mungkin pendeta yang mendoakan. Imannya tergantung kepada pendeta. Ya. Salah gak Pak? Tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah. Ya. Itu adalah level iman yang paling dasar. Ya. Ketika anak-anak Tuhan bertobat, ketika dia percaya, dia akan memakai ini, level iman ini, memasuki level iman ini, yaitu imannya tergantung ya kepada siapa? Kepada orang lain ya, yang memberkati kehidupan rohaninya, tergantung kepada hamba Tuhan, pendeta. Tetapi tidak selamanya
iman kita tergantung kepada orang lain, tergantung kepada pendeta. Imannya tidak tergantung kepada hamba Tuhan. Ketika orang yang kita kagumi, ketika orang yang kita imani jadi patron kita, role model kita, ketika dia jatuh di dalam dosa, ketika dia jatuh melakukan kesalahan, lalu apakah iman kita tetap utuh, tetap bertumbuh? Mungkin bisa saja, waduh ternyata orang ini luar biasa, tapi kok bisa ya dia jatuh dalam dosa ya. Akhirnya iman seseorang itu tergantung kepada hamba Tuhan, tergantung kepada seseorang, akhirnya dia jadi kecewa. Jadi dia mutung, buat apa ikut Tuhan, ternyata pendeta, ternyata begitu, jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena imannya tergantung kepada imannya pendeta, tergantung kepada figur orang lain, tidak berdiri di dalam imannya sendiri. Nah Bapak Ibu senang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu mari ya, kita tidak ada di level di iman yang dasar, yaitu iman kita tergantung pada orang lain, iman kita tergantung kepada pendeta, iman kita tergantung pada hamba Tuhan. Tapi mari kita harus melangkah lebih maju lagi. Gak apa-apa mungkin kalau kita baru bertobat, orang-orang yang Kristen yang baru bertobat mengenal Tuhan, imannya mungkin masih mengikuti ya iman orang lain, mengikuti apa yang menjadi keteladannya, pemimpin rohaninya. Gak apa-apa, tapi kita harus naik level. Kita harus menuju iman yang kedua ya. Ketika kita hanya terpaku posisi kita, kehidupan rohani kita kepada iman levelnya kepada seseorang atau hamba Tuhan atau pendeta, suatu saat kita akan mengalami kekecewaan. Suatu saat iman kita akan rapuh. Suatu saat iman kita akan hancur karena bergantung kepada figur hamba Tuhan atau seseorang, tapi kita tidak bergantung figur kepada Tuhan. Nah yang kedua, level iman yang kedua yaitu kita lihat di ayat 17 yang saya sudah bacakan tadi, dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 8 dari Roma 10 dikatakan, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ayat 20, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Yang kedua, level iman yang kedua, yaitu level iman ya, di sini yang sudah saya bacakan tadi, level iman di mana kita mengalami Tuhan, di mana kita mengalami firman Tuhan, di mana kita mengalami menghidupi firman Tuhan dan kita alami sendiri bersama dengan Tuhan. Jadi yang kedua, level iman yang kedua yaitu waktu kita mengalami Tuhan, kita mengalami sendiri. Ya, Bapak Ibu, kita harus mengalami berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus mengalami sendiri mujizat Tuhan. Kita mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Bukan kata orang lain, tetapi kita sendiri mengalami Tuhan. Kita sendiri berjumpa dengan Yesus secara pribadi, sehingga hidup kita menjadi berbeda dari sebelumnya. Ketika ada masalah pergumulan, ketika ada mungkin figur-figur yang kita teladan jadi contoh, dia jatuh dalam dosa, kita tetap kuat, iman kita tetap berdiri. Kenapa? Karena kita berdiri di iman kita sendiri. Kita mengalami Tuhan sendiri. Kita menghidupi firman Tuhan sendiri. Kita mengalami mujizat Tuhan pribadi. Kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi ketika ada masalah cobaan, tidak gentar, kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak menjadi mudah kecewa, kita menjadi parkir ya. Udahlah, ternyata gembala saya begini, akhirnya saya parkir dulu lah pelayanan, saya parkir dulu lah tidak ibadah. Jangan Bapak Ibu. Berarti iman Bapak Ibu tergantung kepada iman seseorang. Tapi kalau kita berdiri iman kita, berdiri dalam iman kita secara pribadi, kita mengalami Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, berbeda. Nah Bapak Ibu, mari kita harus ada di level iman yang kedua, yaitu apa? Level iman kita mengalami sendiri. Ayub pernah berkata, saudara bayangkan, saudara pernah baca kitab Ayub. Ayub hanya butuh 42 pasal, saudara. Dia mana perjalanan imannya, dia menghadapi ujian luar biasa. Dia orang yang berada, orang yang cukup kaya luar biasa pada zaman itu. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami masalah pergumulan, semuanya diambil. Hartanya diambil, anak-anak diambil, bahkan istrinya yang paling dekat ya meninggalkan dia, diambil saudara. Bahkan dia mengalami sakit penyakit. Di situ Tuhan ya menguji Ayub, dan Ayub ya akhirnya dia mengalami di pasal terakhir di dalam Ayub 42 ayat 5, dia baru berbicara, dulu aku dengar kata orang tetapi aku mengalaminya sendiri. Bahkan di dalam Ayub pasal 10, 12, 13 dikatakan ketika Ayub berdoa
membawa korban bahkan di hadapan Tuhan, lalu berdoa bagi saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan gantikan 2 kali lipat. Artinya apa? Ayub mengalami sendiri. Dia imannya di level yang luar biasa. Dia nggak dengar kata orang. Mungkin dulu waktu kata orang. Tapi di posisi demikian Ayub menghadapi masalah, akhirnya dia mengalami sendiri. Imannya berdiri ya di dalam imannya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Abraham juga demikian. Di dalam Kejadian pasal 22 juga dikatakan ketika Tuhan berbicara bagi Abraham, persembahkanlah anakmu itu yang tunggal ya di gunung Horeb. Padahal Abraham bisa aja, Tuhan ini kan sudah udah bertahun-tahun, ketika udah ada kok Tuhan minta. Tapi Abraham dia taat, dia yakin dengan imannya pasti Tuhan sediakan. Kalau Bapak Ibu baca ketika dia berkata sebelum naik, ada bujang di situ berkata, kami akan mempersembahkan dan kami kembali akan di sini. Itu suatu perkataan iman luar biasa. Padahal sebenarnya dia nggak bawa apa-apa nih, tapi dengan iman Abraham berkata, kami juga waktu kami mau naik ke atas, begitu juga turun ke bawah, saya atau kami, artinya Abraham dengan Ishak akan turun juga bersama. Luar biasa. Dan kita tahu ceritanya, Tuhan persiapkan ada domba yang tersangkut di semak belukar. Secara logika bagaimana ada domba di atas, saudara? Tapi itulah cara Tuhan. Ternyata Tuhan melihat menguji imannya Abraham. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Ya, kita harus sampai di level iman yang kedua ini. Kita mengalami sendiri. Bukan kata orang, tapi kita benar-benar mengalami. Kalau kita udah mengalami sendiri luar biasa, saudara. Ketika ada goncang atau apapun, kita semakin kuat. Justru dengan adanya masalah, justru dengan adanya pergumulan, membuat kita apa? Membuat iman kita bertumbuh, membuat iman kita semakin kuat, ya saudara. Kalau tidak ada masalah, jalan lurus-lurus saja, nggak ada cobaan, wah bisa saja iman kita stuck, bisa saja iman kita mati. Ketika ada masalah pergumulan, boom, kita hancur, berkeping-keping, bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Jadi justru dengan adanya pergumulan, masa yang kita hadapi, itu membuat kita semakin hari iman kita dikuatkan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, level iman ketiga, ya kita mau sama-sama di level yang ketiga ini. Kita lihat, baca di dalam Roma 10 ayat 21 dikatakan demikian. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah, yang ketiga yang Tuhan mau, Tuhan ajarkan bagi kita mau ada di level iman yang ketiga, yaitu taat, ya. Taat dan tidak berbantah dengan Tuhan. Ya. Kalau kita baca di sini bahwa bangsa Israel ini tidak taat dan sering berbantah kepada Tuhan. Padahal Tuhan ya setiap hari, sepanjang hari mengulurkan tangannya. Nah, kita ada di level iman kita yang ketiga, yaitu taat dan tidak berbantah kepada Tuhan. Ya, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang Tuhan ya sampaikan melalui kebenaran firman-Nya, mungkin dalam doa-doa kita, ya ada pesan-pesan Tuhan secara pribadi dalam saat teduh kita, mari kita lakukan, mari kita jalani. Karena kita tahu waktu kita taat, waktu kita tidak berbantah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, dikatakan bahwa aku telah mengulurkan tanganku sepanjang hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangannya bagi kita. Cuma masalahnya, apakah kita mau taat dan tidak berbantah sama Tuhan? Kadang-kala kan kita suka adu argumen sama Tuhan, kita suka kompromi sama Tuhan. Boleh nggak Tuhan demikian, boleh nggak Tuhan demikian. Padahal sebenarnya ya Tuhan mau ajak kita naik level, yaitu apa? Iman yang taat, iman yang tidak berbantah. Apa yang Tuhan sampaikan kita kerjakan, saudara. Ini yang luar biasa, saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun mereka jemaat Tuhan berada, biarlah kita ada ya di level yang kita mau, yaitu level iman yang taat, yang tidak berbantah. Saat ini mungkin Bapak Ibu ada di level mana, tapi mari kita mau belajar sama-sama. Kita mau ada di dalam levelnya Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Haleluya. Mari kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan, dan juga saya akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan menyampaikan bagi kami pesan Tuhan, supaya kami boleh menguatkan iman kami. Kalau saat ini mungkin kami ada di posisi iman kami tergantung kepada orang lain, tergantung pada hamba Tuhan. Tapi kami mau Tuhan naik, masuk dalam dimensi yang lebih lagi, yaitu kami boleh mengalami sendiri perjalanan bersama dengan Tuhan. Bahkan tidak hanya demikian, tapi kami juga mau Tuhan level iman
yaitu taat dan tidak berbantah dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau saat ini kami sedang menjalani kehidupan kami, level iman kami percaya biarlah kekuatan anugerah Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh mencapai level yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa malam hari ini buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat yang saat ini jemaat Tuhan mengalami sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring lemah di rumah, yang saat ini sakit juga dalam perobat jalan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dengan bilur Yesus. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang hari ini sedang sakit. Imannya boleh diteguhkan, imannya boleh mengalami pertumbuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, yang saat ini jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan, atau sedang membuka usaha yang baru, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Setiap lamaran pekerjaan yang dikirimkan boleh mendapat jawaban, mendapat pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam bidang ekonomi, dalam pendidikan anak-anak sekolah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami mau tetap taat Tuhan, tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, dan tidak berbantah apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan GB Batu Penjuru di mana berada. Kami percaya biarlah kuasa Tuhan menjamah, memberikan mujizat pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Inilah permohonan doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan dimana berada, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.